Halo Sobat Ternak, kami dari kelompok 6 BPNTD akan menjelaskan cara pengolahan grid kerang sebagai salah satu pakan ternak. Nah, di sini kita akan membahas cara pembuatan grid dari cangkang kerang atau dari grid dari limbah cangkang kerang. Grid ini sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan mineral pada ternak, terutama kalsium bagi hewan ternak seperti ayam atau unggas lainnya. Tapi, sebelum lanjut ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 6. Dinda Salsa Gasani 171, Aditya Naswan Fadihilah 177, Salsabil Safa 332, Salman Sidki Habibi 163, Kirana Antagunawan 157, Cap Ikal Fauzan 193. Stop senyum-senyum, she's about to go down. Kebutuhan kalsium bagi unggas sangat penting, terutama untuk pertumbuhan tulang dan produksi telur. Salah satu sumber kalsium alami yang murah adalah cangkang kerang. Limbah ini sering dibuang begitu saja, padahal dapat diolah menjadi grid yang bermanfaat bagi peternakan. Nah, setelah tahu bahwa cangkang kerang sangat berguna bagi peternak, selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu cangkang kerang yang dibuat menjadi grid. Grid adalah bahan padat seperti pasir atau pecahan mineral yang membantu unggas mencerna makanan. Nah, di sini kita punya contoh cangkang kerang oyster yang kaya akan kalsium karbonarat dan penting untuk tulang dan produksi telur. Penggunaan grid kerang membantu mengurangi biaya pakan tambahan kalsium sintesis. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan selama proses pembuatan grid kerang. Yaitu yang pertama ada alat, di mana alat ini berisikan wadah untuk mencuci kerang, kemudian ada panci dan kompor untuk melakukan proses perebusan sebelum di oven, kemudian ada oven untuk mengurangi kadar air pada cangkang kerang, kemudian yang keempat ada penghalus untuk menghaluskan cangkang kerang, kemudian yang kelima ada saringan untuk memisahkan bagian yang sudah halus dan yang masih kasar, dan yang terakhir yang keenam adalah wadah untuk menyimpan hasil penyaringan. Lalu untuk bahan yang digunakan ada dua bahan, yaitu yang pertama cangkang kerang, di mana cangkang kerang yang biasa digunakan adalah kerang laut yang jenisnya adalah kerang hijau, kerang simping, dan kerang bulu. Kemudian bahan yang kedua adalah air untuk mencuci bersih kerang tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pembuatan grid kerang. Yang pertama itu, apabila cangkang kerang yang kita gunakan itu berasal dari limbah makanan, maka cangkang kerang tersebut harus kita cuci terlebih dahulu dengan air yang mengalir supaya membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada cangkang kerang tersebut. Selanjutnya, apabila cangkang kerang sudah bersih, kita dapat melakukan proses perebusan. Nah, proses perebusan ini bertujuan untuk mensterilkan si cangkang kerang tersebut. Apabila cangkang kerang sudah direbus, kita dapat lanjut ke proses pengeringan. Nah, kebetulan cangkang kerang di sini yang kita gunakan itu sudah melalui perebusan dan sudah steril, maka di sini kita bisa langsung melakukan proses pengeringan. Nah, di sini kita langsung melakukan pengeringan dengan menggunakan oven yang sudah diset dengan suhu 105 derajat Celcius. Cangkang kerang ini di oven selama 2-3 jam. Nah, sebenarnya untuk proses pengeringan ini kita bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan cara dijemur langsung menggunakan cahaya matahari. Tetapi cara tersebut memakan waktu yang cukup lama, yaitu 2-3 hari. Sedangkan menggunakan oven kita hanya perlu mengoven selama 2-3 jam. Nah, proses pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air yang terdapat dalam cangkang kerang dan juga untuk mempermudah saat proses penghancuran, karena saat dilakukan proses pengeringan, cangkang kerang akan menjadi lebih rapuh dan mudah dihancurkan. Setelah selesai di oven, tunggu beberapa saat hingga cangkang kerang tidak panas lagi. Selanjutnya, cangkang kerang bisa kita haluskan dan dilanjutkan dengan menyaring atau mengayak cangkang kerang yang belum halus agar bisa dihaluskan kembali. Setelah disaring atau diayak kembali dan tidak terlihat partikel yang besar lagi, grid kerang sudah jadi dan bisa diberikan kepada ternak. Baik, untuk poin selanjutnya itu ada waktu dan frekuensi pemberian grid kerang. Pemberian grid kerang itu harus memperhatikan waktu dan juga kebutuhan fisiologis ternak. Grid kerang umumnya diberikan kepada unggas, terutama kepada yang bertelur, untuk membantu proses pencernaan dan juga pembentukan cangkang telur. Untuk selanjutnya itu ada waktu pemberian.
Grid kerang sebaiknya diberikan secara teratur, yaitu secara harian dan juga bisa beberapa kali dalam seminggu, tergantung pada usia dan juga jenis ternak. Ayam petelur dewasa biasanya dilakukan pemberian pakannya itu secara harian, terutama menjelang masa puncak produksi telur. Untuk frekuensi dan jumlah, grid dapat diberikan secara ad libitum atau dicampurkan dalam pakan utama. Bila diberikan terpisah, letakkan dalam wadah khusus agar ternak bisa mengonsumsinya sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, selain waktu pemberian, cara, dan bentuk penyajian, grid juga harus diperhatikan agar manfaatnya benar-benar optimal. Metode penyajian juga mempengaruhi efektivitas grid kerang dalam mendukung kesehatan dan produktivitas ternak. Dicampur dengan pakan, grid kerang bisa dicampurkan langsung ke dalam pakan dengan takaran sekitar 4-5% dari total pakan, terutama untuk ayam dewasa. Disediakan terpisah. Alternatif lainnya adalah dengan menyediakan grid dalam wadah terpisah, sehingga ternak dapat mengambilnya sesuai kebutuhan. Metode ini baik untuk mencegah kelebihan konsumsi dan lebih sesuai untuk sistem pemeliharaan lepas atau semi-intensif. Bentuk grid. Gunakan grid kerang dalam bentuk butiran kasar, terutama untuk ayam dewasa. Sedangkan butiran lebih halus cocok untuk anak ayam atau unggas muda, agar tidak melukai sistem pencernaan mereka. Nah, jadi kayak gitu guys cara pembuatan grid kerang dari limbah cangkang kerang Olistar. Gimana guys? Jadi kita bisa mengurangi limbah juga loh. Selain bisa mengurangi limbah juga, itu sangat bermanfaat untuk pakan ternak. Terima kasih ya guys yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian.